sekali lagi berikan aplaus yang meriah kepada Bupati Madinau, terkhusus untuk pemerintah daerah Kabupaten Madinau. Terima kasih. Baik, Bapak Ibu hadirin tamu undangan, saya mohon untuk tetap tertib. Dr. Haji Dasat Latif, SSAG MSI PhD, disilakan. Allahumma sholli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan beragama Islam. Ayat ini Jumat dibacakan Habib. Sejak Rasulullah 1000 tahun yang lalu, ini ayat tiap Jumat pasti dibaca. Kalau di kantor bupati ada pengumuman bupati yang harus diulang-ulang tiap Jumat, pasti pengumuman itu penting. Ayat ini Jumat diulang, berarti ayat ini penting. Dan rasa-rasanya ayat ini susah diterima akal. Jangan kamu mati, berarti mati kau yang ngatur. Jangan kau mati ya, berarti mati mau-maumu. Padahal mati, mau atau tidak, tiba saatnya pasti mati. Orang kaya, orang miskin, raja-raja, rakyat biasa, janda, biar sudah tua juga. Tapi dia semua mati. Berarti yang jadi masalah bukan mati, mau atau tidak, jabat ada tidak, sehat atau sakit, tua atau muda, tiba saatnya pasti kamu mati. Maka yang jadi mati bukan masalah. Yang jadi mati kata Allah, yang jadi masalah illa wa antum muslimun, kecuali matimu dalam keadaan beragama Islam. Berarti ayat ini Allah ingin sampaikan kepada kita, wahai umat Islam, kamu mengaku Islam, KTP-mu Islam, tapi belum tentu kau bisa mati dalam keadaan beragama Islam. Tapi ketika berkata, ya Muhammad, ada satu yang tidak bisa kucatat. Kenapa? Lebih banyak jumlahnya daripada ini. Apa gerangan? Ketika umatmu berkumpul di padang liu burung, lalu mereka berselawat bareng-bareng kepadamu, aku tidak bisa mencatat betapa banyak pahala yang Allah turunkan di tempat ini. Karena ini lama-lama di dia orang tua, saya duduk di mobil, saya bilang sama sopirku, alhamdulillah dapat rezeki malam ini. Begitu jalan-jalan saya tarik amplop, penasaran saya berapa sih ini? Saya tarik, astagfirullah, Pak salah kasih itu panitia. Apa dia kasih saya, Pak? Susu dengan cara. Ayo, selamat, kasih nyala yang di ujung. Ya, ayo selamat, nyalakan. Yang tidak punya HP, pinjam HP-nya temanmu. Ayo, naik, selamat bareng-bareng. Ya, salatullah, salamullah ala toha rasulillah, salatullah, salamullah ala yasin habibillah, tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidilillah bi ahlil badri ya Allah. Sekali lagi, salatullah, salamullah ala toha rasulillah, salatullah, salamullah
terima kasih. Nabi tanya, kamu tahu nggak siapa yang bangkrut nanti di akhirat? Ada angkat tangan. Yang tidak sholat ya Rasul. Nabi jawab, dia sholat rawatib sunnah-sunnahnya juga bagus. Yang tidak puasa Ramadan ya Rasul, dia puasa. Bahkan selesai Ramadan, dia puasa Syawal. Yang tidak bayar zakat ya Rasul, dia bayar zakat. Dia bayarnya zakat hartanya dan zakat malnya, zakat fitrahnya. Mungkin yang tidak haji ya Rasul, padahal dia sudah mampu. Kata Nabi, dia haji. Loh, kalau begitu, siapa pada bangkrut? Nabi bersabda, Jarusu wahatiur rahim. Tetangga yang jahat sama tetangganya dan dia memutuskan tali persaudaraan. Semua sahabat heran. Bagaimana caranya bangkrut? Bagus sembahyangnya, dia puasa, dia zakat, dia haji, kok bisa bangkrut ya Rasul? Nabi jelaskan, betul, hubungannya kepada Allah baik, tapi sayang sesamanya manusia jelek sifat. Ketika dia setor nanti sholatnya, ya Allah, ini sholatku 20 tahun lamanya saya sholat. Datang tetangganya, tunggu dulu, saya sama-sama di kantor Malinau. Nah fitnah katanya mobilku hasil korupsi. Gara-gara fitnahnya saya dimutasi. Yang tadinya kepala dinas menjadi staf ahli yang tidak ada stafnya. Saya minta keadilan ya Allah. Gara-gara fitnahnya saya hilang karirku. Itu dia fitnah saya. Allah berfirman, ya sudah, ambil sholatnya 20 tahun. Habis sudah sholatnya Pak, sekejap habis sholatnya. Dia setor lagi puasanya. Ya Allah, ini puasaku. Tunggu dulu, saya pernah sama-sama caleg di Malinau. Dia fitnah saya, katanya anakku yang lurus rambutnya bukan anaknya suamiku, karena suamiku keriting rambutnya. Dia tidak tahu anaknya keriting rambutnya karena sudah direbonding. Gara-gara fitnahnya saya kalah caleg pasien. Padahal saya sudah jual sawah, saya sudah gadaikan rumahku. Gara-gara fitnahnya saya kalah. Saya minta keadilan. Allah berfirman, ya sudah, ambil itu puasanya 20 tahun. Sudah habis sholat, habis puasa. Dan lagi, ya Allah, ini zakatku. Datang lagi tetangganya, tunggu dulu, saya pernah tetangga di Malinau. Nah serobot itu kasihan pagarku. Nah ambil tanahku 1 meter. Saya mau lapor di polisi, tapi temannya ke polisi. Saya minta keadilan ya Allah. Gara-gara tanahku diserobot, setiap banjir masuk air di rumahku karena saya tidak punya bot. Saya minta keadilan. 20 tahun saya menderita gara-gara tanahku diambil. Allah berfirman, ya sudah, ambil lagi itu zakatnya. Habis sholat, habis zakat, habis puasa, habis haji, habis semua. Masih ada orang yang datang, saya juga pernah disakiti. Saya minta keadilan. Orang yang tadi banyak amalnya, ya Allah, bagaimana ini habisnya amalku? Tidak ada kesia amalku. Makku kira dicarani ya. Ada bugis di sini. Orang bugis. Memang ini Pak Bupati orang Bugis sudah Pak. Asisten 1 juga tadi saya dengar orang Bugis. Kemana-mana saya ceramah di Kaltim ini banyak orang Bugis. Saya pergi di Tarakan banyak orang Bugis. Saya pergi di Bontang, di namanya itu Bontang Kuala, banyak orang Bugis. Saya pergi lagi ke Samarinda seberang, banyak orang Bugis. Saya datang di sini, banyak juga orang Bugis. Tadi saya ceramah tadi pagi di penjara, banyak juga orang Bugis. Maka orang yang baik hubungannya kepada Allah, bagus sholatnya, bahkan hitam jidatnya gara-gara sholat,
Kami setiap puasa depan rumahnya bermusuhan gara-gara parkir, samping kanannya bermusuhan gara-gara pagar, samping kirinya bermusuhan gara-gara got, belakang rumahnya bermusuhan gara-gara sampahnya. Orang seperti ini bangkrut konan dia. Ini maknanya halal bihalal. Kita bersatu merapatkan ukhuwah. Halal bihalal itu tidak mesti hanya di bulan Syawal. Kenapa? Karena kau musuhan tetanggamu bisa jadi bulan haji. Ya, maka halal bihalal ini intinya adalah persaudaraan, kerukunan. Halal bihalal itu makna kalau bahasa Indonesianya paling gampang dipahami, saling menghalalkan. Saling menghalalkan itu artinya dua belah pihak. Tidak halal bihalal kalau saya minta maaf, ibu tidak maafkan saya, itu bukan halal bihalal. Biar ibu maafkan saya, tapi saya tidak datang gentleman minta maaf, itu bukan halal bihalal. Halal bihalal, saya minta maaf, bapak maafkan saya, itu halal bihalal. Kenapa? Karena biar bagus ibadahmu kepada Allah, tapi satu komplek tidak suka kamu, bangkrut kau nanti dia. Itu pentingnya menjaga persaudaraan bertetangga. Ibu tahu enggak? Ibu kalau tetangga sama saya tanam mangga, dan mangga saya ranting dahatnya menyeberang pagarnya ibu, maka yang menyeberang pagarnya ibu itu halal ibu punya, bukan lagi saya punya. Meskipun batangnya di saya punya, tapi ranting dahannya menyeberang tetangga pagar, maka yang menyeberang pagar miliknya tetangga. Begitu. Ada yang tanya saya, Ustaz, bagaimana kalau istrinya tetangga menyeberang? Itu lain lagi ceritanya. Sedekahnya kantor urusan agama. Jangan kasih buku nikah orang yang sudah punya istri. Karena bikin kacau itu kalau ada dua buku nikah. Ya Bu, apa sedekahnya masyarakat? Sedekahnya masyarakat jadi ke masyarakat yang gampang diatur. Apa sedekahnya alim ulama? Apa sedekahnya pendeta? Ada sedekahnya biku. Adalah ciptakan dakwah-dakwah yang menyejukkan, jangan saking menghina. Ada itu di medsos, nama maki-maki kan. Nah tulis itu kan, ada situ nama bagi-bagi tuh Ustaz Sunnah 1, 2, 3, ini nggak ada namaku. Ustaz tidak sunnah, itu ada nomor 13. Saya tanya, kenapa kau tuduh saya Ustaz tidak sunnah? Nah bilang buktinya kau tidak pelihara jenggot. Jadi mau diapa kalau tidak mau tumbuh? Anggaran ibu bapak yang kaya, sekolahkan ini anak. Dia jadi orang baik, itu yang disebut amal jariah. Meskipun ibu sudah jadi tulang belulang, habis daging karena makan tanah, amalmu tetap mengalir karena kau punya anak yang kau sekolahkan. Alhamdulillah, makanya 2 periode bagus. Ya, kau tidak jauh ini Malinau, ku bawa ke sini anakku sekolah supaya gratis. Ada nggak program nikah gratis di sini? Bukan yang ada suaminya, bukan yang ada istrinya, biar bujang. Saya mau daftar kalau ada pembantu. Bukan untuk saya, untuk anak pesantren saya. Ya, sedekah. Yang kedua, cara menyambungkan silaturahmi yang putus. Kata Al-Quran, wal afina anin nas, memaafkan orang. Ibu-ibu, jangankan memaafkan tetangga, jangankan memaafkan temanmu, memaafkan saja suamimu yang salah terima WhatsApp. Ini semua. Siapa mau ambil itu suamimu? Jelek.
Siapa mau ambil suami? Jelek pegawai honor. Untuk hidup saya kau tidak cukup. Maka ibu-ibu bermula dari rumah. Bagaimana mau rumah tinggi, rumah tangga romantis? Bagaimana rumah tangga mau bahagia kalau suami istri pendendam? Maka Ramadan setelah selesai, kalau ada salahnya suamimu maafkan. Tapi Nabi lagi, saya sudah maafkan Ustaz, tapi saya susah lupa. Itu tuh ibu-ibu kan ahli sejarah. Betul? Betul ya Bu? Nah, itu yang membuatku gampang masuk neraka. Sudah 30 tahun suamimu carikan kau nafkah. Nah, belikan kau rumah dengan cicil. Ya? Dia hidupi kamu meskipun kau juga tidak cantik, suka ngomel, malas masak, tapi suamimu setia. Hanya karena menerima WhatsApp lope-lope. Kau ketawa karena bayangkan dirimu sendiri. Anehnya bertengkar. Hamil lagi. Ada 4 perempuan yang menjadi bahan bakar api neraka. Bukan saya bilang, Nabi. Satu di antaranya istri yang suka menghina suaminya. Jadi nggak mau terima itu nggak mau terima. Marah boleh, tapi jangan memaki. Tidak kusangka bang, saya sudah serahkan cintaku lahir batin. Kutinggalkan tanah lahirku di Bugis. Aku ikuti kamu hanya pegawai honor. Tapi saya ikhlas gajimu seadanya. Tapi tidak kusangka bang, kau sakit perasaan. Boleh kalau begitu boleh. Tapi menghina haram. Apa menghina? Memang kau bodoh. Sudah sedikit gaji yang jelek kamu. Itu tidak boleh. Dia bilang begini, tenang kau pak, saya bela kau ini malam pak. Ada di sini suami kamu suami istrinya? Ada. Berhenti kau jadi laki-laki. Tapi nak kasih pecah piring Ustaz. Kalau nak kasih pecah piring, bantu kasih pecah semua. Nak kasih pecah gelas, kasih pecah semua. Kenapa? Piring, gelas boleh dibeli lagi. Harga diri sebagai suami tidak boleh diinjak-injak istri. Takbir. Itulah yang takbir yang tak bisa istri. Salatullah ala Toha Rasulillah. Salatullah ala Yasin. Jadi menyambungkan silaturahmi, 1 sedekah, 2 memaafkan. Bagaimana cara minta maaf? Menurut syariat bukan dengan cara WhatsApp. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin, ujung rambut sampai ujung kaki, sengaja tidak disengaja. Tidak begitu caranya. Bagaimana caranya? Kalau kau salah sama orang, kau hianati caleg, 1, datang ke pertama. Dia tidak maafkan saya Ustaz, datang 2 kali lagi. Tidak dimaafkan, datang 3 kali. Syaratnya harus 3 kali minta maaf. Tapi tetap dimaafkan, insya Allah Allah yang menghadapi dia nanti yang kita memaafkan kamu. Caranya, jabat tangannya. Bagaimana kalau perempuan? Kalau kau nafsu, jangan jabat. Kalau saya, mahasiswiku yang di Unhas masih muda, saya jabat tangan. Tidak. Kenapa? Dia muda, saya juga masih muda. Dia cantik,
Saya tidak galak. Saya akui Bu, saya tidak galak. Apa saya ini pendek, ceper, besek, kurus. Tapi betul saya tidak gagal. Tapi saya penuh pesona. Mana buktinya? Kau semua kau foto sama saya toh? Ayo, mahasiswi saya tidak jabatan. Tapi kalau mama-mama 70 tahun saya jabatan. Kenapa? Tidak mungkin saya nafsu sama orang tua. Tidak tahu lah kalau dia nafsu sama saya. Ya, Bu, jabat tangannya, pandang matanya. Jangan kau jabat tangan sambil terima telepon. Iya. Tidak boleh. Bapak kepala dinas, Pak asisten, kalau datang anak buahmu minal aidin wal faizin. Jabat tangannya, pandang matanya baik-baik, senyum. Kalau dia muslim, salawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang kelima ini yang penting, sebut judulnya bersama. Pak Bupati, maafkan saya. Kenapa dek? Ada pernah hilang laptop di kamarnya Bapak? Ini syaratnya begitu. Saya yang ngambil Pak. Saya sudah pecat itu satpam. Ternyata kau yang ngambil. Kata Pak Bupati, saya maafkan kamu. Kau pergi terus terang sama yang saya sudah pecat. Lalu itu laptop kas kembali. Selama barang tidak dikembalikan, maka selama itu maafmu akan ditolak oleh Allah. Maka bapak-bapak, ibu-ibu yang pernah mengambil kantor inventaris pemerintah Kabupaten Mandau, kas kembali besok. Rumah-rumah dinas, kalau masuk kepala dinas, keluar kepala dinasnya, hilang gorden, hilang piring, hilang AC, hilang kulkas. Kerja sama-sama kepala pembagian umum. Hati-hati. Kan ketawa, saya suruh sini. Yang pernah ambil barangnya tetangga, tanahnya tetangga kau ambil, kalau kau minta maaf kas kembali itu tanahnya orang. Yang pernah ngambil uangnya caleg dan kau tidak tusuk, kas kembali itu besok. Ya. Yang ketiga, cara menyambungkan silaturahmi menurut Al-Quran tadi, menahan hawa nafsu, menahan marah. Marah tidak disenangi Allah. Menghukum orang yang salah tidak berarti memaki. Lebih keempat, karena waktu terbatas. Lanjut. Kau kira saya ikut pilkada? Bayang pian-pian harus lanjut, bukan saya. Kau impian lanjut. Hati kau bukan saya berceramah. Yang keempat, cara menyambung silaturahmi, berbuat baik kepada orang. Kalau dia sakiti kita, ajaran Islam mengajarkan, kalau kau ditempeleng, maka tempeleng dia seperti yang kau rasakan sakitnya. Tapi ingat, memaafkan dia jauh lebih baik. Itulah yang Allah jelaskan dalam Al-Quran, innallaha yuhibbul mukhlisin. Ya, Allah mencintai orang-orang yang bukan saja memaafkan, muhsinin, tapi dia berbuat baik kepada orang yang menyakitinya. Masih ingat kisahnya Rasulullah? Kan Nabi pergi ke masjid, tiba-tiba dari ketinggian ada orang muda Yahudi kena kepalanya Nabi. Apakah Nabi ambil batu? Tidak. Nabi bilang, kalau tempat lu lagu kalau kena ada apa? Besok lewat lagi, kan dibayar ini orang untuk menteror Nabi. Kepala aku lagi kena. Tapi don't worry, be happy. Tidak ada dalam buku itu be happy, pasangan dasar. Sudah. Hari ketiga lewat lagi Nabi. Mana di dalam dadangku? Sana ada di sini enggak? Selesai sholat Nabi bertanya, ada yang tahu rumahnya si Fulan? Ya Rasul. Di mana dia? Itu. Kenapa?
Saya cari, biasanya kalau saya lewat ada dia di atas kita, tidak ada. Oh sakit ya Rasul. Kalau kira-kira ibu 2 kali diludahi tiba-tiba dengar sakit, apa yang mau bilang? Rasul. Tapi apa? Nabi pulang ke rumahnya. Istriku, ada roti? Ada. Ada kurma? Ada. Bungkus sih. Kemana? Mau ke pilih pasien. Langgananku. Sampai di rumahnya. Assalamualaikum. Siapa? Saya siapa? Muhammad. Orang siapa? Makanan. Kalau mati misalnya. Udah mau balas ini Muhammad. Buka. Saya tadi lewat di tempat biasa. Ini tuh aku rasa ludahmu. Saya cari-cari ternyata sakit kok. Ini ada roti sama kurma. Saya doakan kau cepat sembuh. Inilah yang disebut menyambungkan silaturahmi. Kalau ini Bapak Ibu amalkan, maka Kabupaten Malinau siapapun yang ganggu masyarakatnya kompak. Amalkan pesan Nabi, umatku itu seperti badan ini.